Oke anak didik kami beserta adik-adik sekalian belajar dari video ini. Sekarang kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel ya, atau biasa disingkat dengan SPLTV. Oke, yang pastinya kalau mau belajar SPLTV ini kalian sudah terlebih dahulu belajar SPLDV sebelumnya ya. Nah, sekarang Miss akan jelaskan dulu apa itu pengertian dari SPLTV. Nah, pengertiannya adalah jelas bahwa di sini dikatakan 3 variabel ya. Berarti ada yang namanya variabel X, Y. Nah, yang biasa kan kalau 2 variabel hanya X dan Y kan. Sekarang ditambahkan dengan Z. X, Y, dan Z. Oke. Nah, sekarang gimana cara membuatkannya ke dalam sistem persamaan ya. Namanya sistem berarti ada 3 persamaan yang disusun. Oke, di sini bisa kita tuliskan dengan A1 X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan 0. Nah, ini yang pertama. Kenapa ini A1, B1, C1? Nah, kita buat dia variabelnya itu A1 artinya koefisien dari si X, B1 koefisien dari si Y, C1 itu koefisien dari si Z. Nah, kita buat yang kedua. A2 X tambah B2Y tambah C2Z ya sama dengan 0. Yang ketiga, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan 0. Nah, yang ketiga-tiga inilah dinamakan sistem persamaan linear 3 variabel. Udah sistem ya, ada 3 susunan dari persamaan. Oke, sampai di sini bisa ya diikuti. Maka dari situ contohnya nanti ya, A1-nya itu entah 3X tambah 4Y tambah 5Z sama 0. Nah, ini juga beda lagi tuh ya. Bahkan terkadang juga nanti koefisien itu bisa 0, bisa 1 ya, bisa juga negatif ya, dan sebagainya. Nah, kita lihat dia kira-kira penerapan atau kegunaan kita untuk mempelajari SPLTV ini apa kan gitu ya. Kita kan belajar tuh harus ada dasarnya ataupun kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, kegunaannya itu adalah SPLTV ini digunakan boleh dalam arsitektur ya, dan juga bisa dalam belanja sehari-hari boleh ya. Apa kegunaannya ini di arsitektur? Yaitu untuk membuat bangunan ya. Untuk membuat bangunan itu perlu SPLTV. Kenapa perlu? Contoh kecilnya ya. Kan kalau udah 3 variabelnya ini berarti dia udah ke dalam bangun ruang. Kalau misalkan tadi kalau 2 variabel kan paling gini kan. Kalau 2 variabel itu ya garis, namanya garis ya, garis contohnya seperti ini. Nah, inilah titik temunya atau titik potongnya ya. Inilah kalau 2 variabel SPLDV ya. Kalau SPLTV dia jadi dibuat seperti ini. Nanti kamu juga akan lebih paham kalau belajar vektor ya. Ini X, ini Y, ini Z. Bayangkan aja ini itu sebuah bangunan ya, bangunan balok kan. Kalau bangunan itu bisa juga bentuk balok kan. Nah, kalau ditarik dia dari bangun ruang itu, contoh ditarik ini itu udah udah menembus bangunan gitu loh di dalam bangunan. Contoh kecilnya nih ya, Miss kasih tahu. Kalau ingin membuat contoh lampu kristal, atau kan lampu kristal kayak di contoh di sinetron dosiar kan biasanya kalau di bangunannya itu kan ada tuh lampu kristal yang kayak bentuk anggur-anggur itu loh. Nah, contohnya membuat itu, seorang arsitek harus mempertimbangkan dari 3 garis atau
3 diagonal ruang namanya ya. Kalau ini tadi kan diagonal bidang ini. Artinya suatu garis miring dalam suatu bidang ini ya. Kalau ini udah dalam ruang, contohnya itu mau bikin lampu kristal lah gitu ya. Harus seimbang ya. Kalau contoh ditarik dari sana, dari sini, kemudian satu lagi dari sini, kan ada 3 diagonal ruangnya, maka harus ada dia pertemuan satu titik, yaitu apa? Itu lapas di lampu kristalnya, sehingga bangunan itu cantik gitu pas di tengah-tengah lampunya ya, gitu dia. Nah sekarang kalau untuk belanja, contohnya apa? Contohnya kalau misalkan nih ada promo ya, ada promo nih ya. Biasanya kalau emak-emak atau bahkan kita sendiri pun suka ada promo kan. Contohnya nih kalau misalkan ambil satu baju, 2 celana, kemudian nampak nggak, satu baju, 2 celana, satu entah sepatu ya, sepatu ambil aja nih harganya contoh 400.000. 400.000 gitu ya. Nah kalau misalkan dikasih satu baju, 2 celana, satu sepatu, harganya 400.000. Nah ini kebetulan promo ya, makanya murah. Nah kita bisa bandingkan nih, kalau misalkan satu baju emang berapa, kalau harga satu celana berapa, harga satu sepatu berapa. Nah kita hitung-hitung nih, kalau normalnya, kalau ngambil ini untung nggak gitu ya. Coba ambil lagi, ada lagi promo satu lagi. Kalau misalkan diberikan 2 baju, 1 celana, 1 sepatu, harganya dibikin contoh 350.000. Nah, dari sini aja kalau kita bandingkan nih dua-dua ini, bisa kita tahu yang mana kita nanti kira-kira yang lebih untung dengan memperhitungkan berapa rupanya satu pasang baju, berapa rupanya satu baju, 2 celana, satu celana berapa, satu pasang sepatu berapa, kan gitu ya. Nanti bisa kita perhitung-hitungkan dengan menggunakan ini, sehingga kita tahu di mana kita akan lebih untung. Oke, contoh ilustrasi sederhana ya tentang perbelanjaan nih. Nah ada 3 orang siswa milenial nih, namanya ada Hani, Heni, dan Huni ya. Oke, 3-tiganya nih mau beli, biasalah ya kalau anak-anak milenial nih ya, mau beli komik ya. Kebetulan 3-tiganya suka baca, suka nulis gitu ya, rajin baca, rajin nulis, rajin belajar ya. Nah si Hani ini mau beli 3 komik, kemudian 1 buku tulis, kemudian 2 pulpen atau ballpoint ya. Kemudian ini mau beli 1 komik doang, kemudian di sini 2 buku tulis, kemudian 1 pulpen. Nah ini mau beli 1 komik doang, kemudian di 1 buku tulis, kemudian 2 pulpen. Mereka tuh beda-beda mereka tuh beda-beda kuantitas dari komik, buku tulis, dan pulpennya ya. Sementara itu ini harus bayar, karena ini lebih banyak ya, dia maka membayar 50.000. Sementara ini karena lebih sedikit komiknya, karena komik itu lebih mahal ya dari buku tulis, maka ini harus bayar 40.000. Kalau ini dia nih sedikit berarti ini harus bayar contoh 32.000. Nah ini contohnya ya. Maka dari sini ini udah termasuk contoh SPLTV. Kenapa? Karena di sini udah ada 3 persamaan kita dapat. Maka kita ubah dia ke dalam simbol matematis ya. Simbol matematis kita anggap ini X, ini Y ya, ini Z. Nah bisa kita tuliskan dengan bahasa sederhana,
3 si X tambah ya, karena itu belanja. 1 buku tulis berarti Y, tambahkan dengan 2 si pulpen 2Z sama dengan 50.000. Itu dia. Satu lagi nih, X tambah nih 2 buku tulis berarti 2Y tambah 1 pulpen berarti Z sama dengan 40.000. Oke. Nah, ini yang terakhir. X tambah nih 1 buku tulis berarti Y tambah nih si Z berarti 2Z sama dengan 32.000. Oke, dalam matematika bisa kami tuliskan di sini ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 ya. Inilah dia SPLTV-nya atau sistemnya, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sampai di sini kira-kira bisa paham untuk mengubahnya ini. Nah, sekarang kalau misalkan kalian udah paham sampai di sini, nah sekarang misalkan jelaskan gimana cara ya mendapatkan harganya. Contoh, berapa sih harga satu komik, berapa rupanya satu harga buku tulis, berapa harganya satu pulpen dari keterangan permasalahan yang diberikan. Oke, maka langsung aja cus kita kerjain. Oke, cara atau metode pengerjaannya ini sama ya dengan SPLDV. Oke, masih ingat nggak kamu caranya apa aja? Ada substitusi, ada eliminasi, dan yang terakhir adalah substitusi eliminasi. Dalam artian yang pertama dan kedua dicampurkan, campuran ya. Nah, itu dia. Sekarang untuk mengerjakan ini, sekarang gini, apa itu substitusi, apa itu eliminasi, apa itu substitusi eliminasi, Miss udah pernah jelaskan di video sebelumnya tentang SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kita langsung tayang nih di sini. Langsung aja kita kerjakan soal ini untuk mendapatkan berapa harga satu komik, satu buku tulis, dan satu pulpen. Oke? Nah, yang pertama eliminasikan dulu ini. Mana kira-kira yang sama? Ada yang sama kan? X ini dia. Berarti kurangkan 2Y kurang Y ya. Tambah nih ya. Ini tambah dulu. Z kurang 2Z berarti min Z ya, sama dengan ini 8.000. Atau bisa dituliskan Y kurang Z sama dengan 8.000. Oke, dapat ini persamaan yang baru ya, dapat persamaan yang baru. Maka karena ini tadi persamaan ketiga, buat aja ini persamaan keempat. Oke, nah cara yang kedua, langkah kedua ya, langkah kedua itu eliminasikan persamaan yang beda ya, persamaan yang beda. Terserah mau yang mana, persamaan 1 ke 2 atau 1 ke 3, mana kira-kira yang sama? Lebih baik 1 ke 3 ya, karena ada yang sama ini 2. Maka buat aja 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 50.000. Kemudian X tambah Y tambah 2Z, kita ambil yang 1 sama 3 ya, 32.000. Ini 50.000. Kurangkan ya. Berarti ini berapa? Kalau dikurangkan habis ini ya, Y 2Z. Berarti 3X kurang X 2X sama dengan 50.000 kurang 32.000, berarti 18.000 ya. Maka dapat dong si X nya 18.000 bagi 2 berarti 9.000. Oke, langsung aja kita notice di sini ya. Ini harga apa tadi si X? Komik. Berarti harga satu komik adalah 9.000 ya di permasalahan ini. Oke, yang ketiga. Sekarang langkah ketiga adalah kan udah dapat nih harga komik. Berarti sekarang kita mau cari si Y sama si Z, ya kan? Maka kita substitusi aja si komiknya ini ke, terserah ya mau ke mana, ke persamaan
ini aja deh, persamaan ketiga, karena itu lebih sederhana ya. Maka langsung buat aja 9.000, ini kan persamaan ketiga X, berarti ganti aja langsung 9.000, bisa kan nak? Tambah Y, ini ya, tambah Y tambah 2Z sama dengan 32.000. Maka Y tambah 2Z sama dengan 32.000 kurang 9.000, berarti 23.000. Pas kan? Maka dari sini kita udah dapat nih persamaan ke 5. Maka dari sini nah, tinggal eliminasikan aja ini. Persamaan 4 dan 5. Kira-kira kamu udah ngeh nggak di sini? Persamaan keempat dan kelima ini kan udah dua parabel kan? Maka dari sini udah gampang ya. Langsung aja buatkan yang terakhir ya. Yang terakhir langkah keempat. Y kurang Z sama dengan ini 8.000. Nah itu aja ditukar-tukar. Nah ini Y tambah 2Z sama dengan berapa ini? 23.000. Maka dari sini kurangkan habis siapa? Si Y ya. Maka ikuti ya biar tahu yang mana dia dieliminasi. Min Z kurang 2Z min 3Z sama dengan 8 kurang 23, berarti min 15.000 ya. Dari sini ada negatif, udah pasti dia habis negatifnya ya, bukan jadi negatif hasilnya karena negatif. Negatif 15.000 bagi negatif 3 berarti 5.000. Nah maka dari sini bisa kita tahu harga si Z itu siapa tadi? Z itu adalah pulpen. Berarti langsung aja kita buat di sini pulpen. Harga satu pulpen 5.000, harga satu komik 9.000. Berarti udah dapat si X, dapat si Z. Langsung aja ke sini. Y kurang Z sama dengan 8.000. Nah, ke yang sederhana pokoknya kamu pergi ya. Jangan mau ke koefisien yang besar-besar, tapi ke yang sederhana aja. Kalau ini kan ada duanya, masih sederhana sih yang min 1. Oke, Y kurang Z berarti Y kurang 5.000 sama dengan 8.000. Berarti Y sendiri adalah 8.000 tambah 5.000, berarti 13.000. Oke, langsung kita notice ini siapa sih Y? Y itu adalah buku tulis. Maka dari sini selesailah sudah bahwasanya harga komik 9.000, harga pulpen itu 5.000, harga buku tulis itu adalah 13.000. Nah ini dia. Inilah penyelesaian dari permasalahan yang kita punya tadi. Mudah kan? Oke. Nah inilah dia SPLTP untuk part 1 aja dulu kita buat ya. Nanti kan kita bahas soal-soal lagi ke depannya. Maka dari situ jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru kita. Oke, thank you.